Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Ahmad Putra Noranto, NIM 120118, kelas TI 4211. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengganti UAS Statistika Industri. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1, itu tentang One Way ANOVA. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Itu ada tabel 1, yaitu utilitas listrik memiliki 5 sampel acak, terdiri dari 49,1, 43,4, 32,9, 27,8 dan 38,3. Pada tabel kedua, yaitu jasa keuangan memiliki 5 sampel acak, terdiri dari 55,6, 25, 41,3, 29,9 dan 39,5. Pada tabel 3, yaitu pengolahan makanan memiliki 5 sampel acak, terdiri dari 39, 37,3, 10,8, 32,5 dan 15,8. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Oke, kita coba menjawab ya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan uji hipotesisnya. Di sini ada H0 dan H1. H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan dalam populasi untuk keuntungan tahunan. Untuk H1-nya, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, atau saling tidak sama, yaitu terdapat perbedaan dalam keuntungan tahunan. Langkah berikutnya yaitu menentukan statistik uji. Nah, di sini saya punya X bar 1, X bar 2, X bar 3. Nilai ini didapat dari mana? Yaitu dari jumlah dari perusahaan 1 dijumlahkan, lalu dibagi dengan total datanya, yaitu 5. Begitupun dengan perusahaan 2 dan perusahaan 3 untuk menentukan X bar 2 dan X bar 3-nya. Sebelumnya sudah saya hitung terlebih dahulu dan saya mendapatkan X bar 1 yaitu 38,3, X bar 2 38,36, X bar 3-nya 27,08. Nah, berikutnya ada rata-rata dari ketiga X bar, yaitu mendapatkan nilai ini tuh dari kita jumlahkan ketiga X bar ini, lalu kita bagi dengan 3, dan hasilnya kita dapatkan 34,55. Lalu di sini ada K, yaitu jumlah dari perusahaannya tersebut ada 3 dan N-nya itu sama dengan 15, yaitu jumlah total sampel acak dari ketiga perusahaan tersebut ada 15. Oke, kita sekarang kita mulai masuk ke perhitungannya. Nah, di sini tuh ada SST. SST itu adalah jumlah kuadrat penyimpangan total. Oke. Dengan rumusnya itu dari setiap masing-masing kolom ini kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan semuanya, lalu dikurang dengan total dari sampel acak ini, dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 15. Oke, langsung saja. Di sini ada 49,1, kita kuadratkan, lalu 55,6 kuadrat tambah 39 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 37,3 kuadrat
ditambah 32,9 kuadrat, dan seterusnya sampai 15,8 kuadrat. Kita jumlahkan semua itu, lalu kita dapatkan hasilnya itu 19.827,64. Lalu dikurang dengan kuadrat dari 518,2, yaitu kita dapatkan 268.531,34 dibagi dengan jumlah data yaitu 15. Nah, kita dari hasil perhitungan tadi kita mendapatkan 19.827,64 dikurang 17.902,08. Dengan hasilnya itu, hasil SST-nya itu adalah 1925,56. Lalu kita menghitung SSK. Nah, SSK itu adalah variabilitas antar kelompok atau variansi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Nah, rumusnya itu adalah N1 dikali X bar 1 dikurang X bar rata-rata dari ketiga X bar, lalu dikuadratkan ditambah N2 dikali dengan X bar kuadrat dikurang rata-rata dari ketiga X bar kita kuadratkan, dan N3 dikali dengan X bar 3 dikurang dengan rata-rata ketiga X bar lalu kita kuadratkan. Langsung saja, N1 nya itu ada 5. Kita bisa lihat dari tabel sini ada 5 data. Kita lihat ke bawah. Lalu X bar satunya tadi kita sudah dapatkan 38,3. Ini dikurang dari 34,55 itu dari rata-rata ketiga X bar. Ditambah 5 dikali 38,26 dikurang 34,55 dikuadratkan. Ditambah dengan 5 dikali dengan 27,8 dikurang 34,55 kita kuadratkan. Oke, kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Dari hasil kuadrat ini kita mendapatkan 14,06. Dari hasil kuadrat N2 ini kita mendapatkan 13,76. Dan dari hasil kuadrat di N3 ini kita mendapatkan 55,8. Lalu kita kalikan 5 dikali 14,06 ditambah 5 dikali 13,76 ditambah 5,58. Lalu hasil tersebut kita jumlahkan dengan mendapatkan hasil sebesar 418,1. Nah, lalu di sini ada SSE. SSE itu adalah variansi yang ada pada masing-masing kelompok. Nah, kita mengetahuinya dengan cara SST dikurang SSK. Nah, SST tadi nilainya adalah 1925,56 dikurang dengan SSK yaitu 419,1 dan hasilnya adalah 1507,46. Setelah kita menghitung ketiga hal tersebut, kita mulai masuk ke MSB. MSB itu rumusnya adalah SSK per K-1 418,1 dibagi 3 kurang 1. 3 nya itu tadi kita sudah tahu dari data ini statistik ujinya. Lalu kita dapatkan hasil 209,05. Terus kita menghitung MSW dengan rumus SSE dibagi N dikurang K. SSE nya tadi adalah 1507,46 dibagi dengan 15 dikurang 3. 15 itu adalah total dari keseluruhan data. Dan hasilnya adalah 125,62. Nah, kita bisa menghitung F-nya karena dari statistik uji ini kita menggunakan uji F. Nah, kita bisa mencari F-nya itu dengan rumus MSB dibagi MSW. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Dan hasilnya adalah 1,66. Oke. Kita lanjut
ke tahap berikutnya, itu kita menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Kriteria uji dan tarif nyata dari F tabel itu kita memiliki data alfanya itu atau taraf nyata itu kan tadi 5%, kita ubah ke dalam desimal yaitu 0,05. Lalu di sini kita ada V1 dan V2. Kita definisikan dulu. V1 adalah K dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. V2 rumusnya adalah N dalam kurung K min 1. N nya sama dengan 3, N kecil sama dengan 3, lalu K nya 5 dikurang 1. Nah itu hasilnya adalah 12. Oke, dari F alpha V1, V2 ini kita lihat pada tabel distribusi F. Kita cari dengan V1 nya itu adalah 2, V2 nya adalah 12, dengan taraf nyatanya itu 0,05. Kita lihat titik potongnya itu ada di angka 3,89. Oke, jadi kriteria ujinya ini kita bisa bilang atau parameternya bisa disebut seperti itu, yaitu tolak H0 jika F lebih dari 3,89 dan terima H0 jika F kurang dari 3,89. Nah, coba kita buktikan ya. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya. Tadi dari nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu dari SSK, SST, dan SSE kita masukkan ke sini, dan V1, V2 nya juga kita masukkan, lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1925,56. Di DF nya itu ada 14. Nah ini dari MS nya itu tadi, MS nya itu dari sini, MSB dan MSW kita masukkan 209,05, 125,62. Nah, F-nya itu adalah 1,66. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa F tadi itu kita dapatkan 1,66, yaitu nilainya kurang dari 3,89, yang artinya adalah terima H0. Dengan taraf nyata sebesar 5%, terbukti bahwa tidak ada perbedaan di antara ketiga populasi untuk tahunan per karyawan di masing-masing perusahaan tersebut. Oke, mungkin sekian untuk nomor 1. Terima kasih.